Para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda lakukan, kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai Anda. Kita berjumpa kembali dalam program katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, yaitu sebuah divisi pelayanan yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta Selatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada pertanyaan dan jawaban nomor 87 di dalam Katekismus Heidelberg. Masih melanjutkan topik tentang ucapan syukur dan perbuatan baik. Saudaraku, demikianlah kata Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 87. Jadi, mereka yang berkanjang dalam hidupnya yang fasik dan tidak mengenal syukur dan tidak bertobat kepada Allah, apakah mereka beroleh selamat? Tidakkah mereka bisa beroleh selamat? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg sama sekali tidak bisa diragukan dan tidak pakai basa-basi. Di sana dikatakan demikian. Sama sekali tidak. Karena kitab suci berkata bahwa orang cabul, penyembah berhala, pezina, pencuri, orang serakah, pemabuk, pemfitnah, perampok, dan sejenis tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah kutipan langsung dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10. Saya akan bacakan demikian kata Paulus, saudaraku. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, kata Paulus. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan kemudian Paulus melanjutkan dalam ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, saudaraku, jelas sekali bahwa orang Kristen yang sejati, orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus akan menerima Roh Kudus, dan orang yang sudah diselamatkan ini pasti mengalami pembaruan hidup. Memang di dalam hidup ini dosa kita tidak akan hilang 100%. Kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 7. Bahwa di dalam diri kita itu masih ada keinginan-keinginan daging yang terus berjuang melawan keinginan roh dan seterusnya. Dan perjuangan ini seumur hidup. Namun, saudaraku, janganlah kita memakai bagian ini sebagai excuse, sebagai dalih bahwa kita boleh saja berbuat dosa. Tidak, saudaraku. Tapi sebaliknya, Paulus berkata dalam Roma pasal 6 bahwa kita itu bukan lagi hamba dosa. Daging itu sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Nah, kalau ini adalah hal yang benar, ya dan amin, dan nyata, maka seharusnya kehidupan orang yang diselamatkan adalah kehidupan yang terus-menerus diwarnai oleh perubahan demi perubahan. Perubahan seperti apa? Kalau perubahan itu hanya semata-mata dari menyontek menjadi tidak menyontek. Dulu suka mencuri, sekarang tidak mencuri. Dulu suka titip absen, sekarang tidak lagi titip absen. Dulu suka menyuap polisi di pinggir jalan, sekarang berani ditilang, memikul tanggung jawab betapapun sulitnya. Kalau perubahannya hanya seperti itu, saudaraku, itu sebenarnya masih belum bisa dikatakan tanda-tanda yang krusial atau tanda-tanda yang signifikan bagi pertobatan yang sejati. Karena apa? Karena orang di luar Kristus
bisa juga melakukan itu. Dan itu merupakan bagian dari common grace. Bagian dari anugerah Allah secara umum. Dan tidak menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah khusus di dalam keselamatan. Itu adalah anugerah umum. Banyak orang jujur di muka bumi ini dan tidak harus mereka itu orang Kristen. Bahkan orang Kristen tidak selalu sepenuhnya itu jujur. Karena kita masih melawan nafsu kedagingan. Kadangkala kita berhasil, kadangkala kita gagal. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak jujur. Namun di mana bedanya, saudaraku? Di mana bedanya? Bedanya adalah ada perubahan yang radikal, perubahan yang mengakar di dalam diri kita, di dalam roh kita. Yaitu bahwa kita sekarang itu memiliki Kristus di dalam diri kita. Ada Roh Kudus, Roh Kristus yang berdiam di dalam diri kita, yang akan membuat kita tidak akan tenang kalau kita berbuat dosa. Tidak akan bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita tidak bertobat dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemungut cukai yang berdoa bersama dengan orang Farisi dalam ruang ibadah yang sama itu, dia berkata kepada Tuhan, "Ampunilah aku Tuhan, berbelas kasihanlah kepada aku," sambil memukul-mukul dadanya. Dia bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, dia orang berdosa. Tetapi Tuhan menerimanya. Dan kasih sukacita dari Tuhan itu akan memenuhi hatinya ketika dia pulang dari ruang ibadah itu. Namun berbeda dengan orang yang terlihat baik, saleh, orang Farisi ya, yang tidak mengakui dosanya karena dia tidak sadar dia sedang berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang ini pulang mungkin dengan kesalehan semu, dengan pikiran yang rohani mungkin, religius. Tetapi sesungguhnya dia tidak mengalami apa yang dialami oleh pemungut cukai ini. Karena di dalam hati orang tersebut tidak ada Kristus. Dalam hati orang tersebut tidak ada Roh Kudus. Sehingga tidak ada penyesalan akan dosanya. Sekalipun dia lebih rajin datang ke bait kudus. Bait Allah, bait suci. Luar biasa, saudaraku. Sehingga kita di sini diperhadapkan pada sebuah doktrin bahwa hidup Kristen itu tidak diukur dari performance seseorang, tapi diukur dari ketulusan dan bagaimana seseorang itu menunjukkan buah-buah iman. Menghasilkan perubahan-perubahan hidup yang nyata. Mungkin, saudaraku, kita tidak akan pernah sesuci orang lain. Namun di sana Tuhan melihat apakah kita itu sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan orang yang terlihat suci itu belum tentu mengasihi Allah. Terlihat suci kan di depan manusia. Di hadapan Allah, orang-orang seperti ini justru tidak dibenarkan oleh Allah. Lihatlah, orang Farisi yang berdoa bersama dengan si pemungut cukai ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak setiap orang itu mempunyai pengalaman hidup yang limpah di dalam kebaikan atau common grace. Misalnya seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga yang broken home. Orang ini Kristen, percaya kepada Tuhan, tapi dia diizinkan oleh Tuhan lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home, mengalami penganiayaan semasa kecil oleh orang tuanya, atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hidup miskin dan sebagainya. Dan kemudian orang ini menikah. Nah, kemudian di sisi yang lain ada si B, katakanlah seseorang yang lahir di tengah keluarga yang harmonis, fungsional, sekalipun bukan keluarga Kristen. Bisa terjadi, karena itu common grace sih. Anugerah yang bisa Tuhan berikan kepada semua orang tanpa tergantung orang itu percaya kepada Tuhan atau tidak. Bisa, saudara. Nah, kemudian si B ini tumbuh besar, dewasa, sehat, pintar, saleh. Nah, kemudian tetapi tidak percaya Allah. Nah, dua orang ini, si A dan si B, si A itu orang Kristen yang lahir di tengah keluarga yang sulit, si B itu bukan orang percaya, tidak diselamatkan, tidak punya Kristus, tidak punya Roh Kudus, tapi lahir di tengah keluarga yang baik-baik.
Kemudian masing-masing berkeluarga. Nah, saudaraku, tentu kita bisa membayangkan bahwa keluarga si A ini pasti mengalami banyak konflik. Karena si A ini adalah orang yang tidak mempunyai modal yang banyak di dalam kehidupan pribadinya untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik. Keluarganya broken home, dia tidak punya model. Sulit percaya orang lain karena dia melihat ayahnya itu berganti-ganti, sementara ibunya itu terus-menerus dibohongi oleh ayahnya pertama-tama, kemudian beberapa ayah tirinya misalnya. Waduh, akan sulit sekali orang ini. Nah, kemudian sementara si B mempunyai banyak modal untuk memelihara, untuk melangsungkan pernikahan atau kehidupan keluarga yang lebih sehat. Namun pertanyaannya, saudaraku, apakah kita berani mengatakan dan menjamin bahwa jangan-jangan si A ini pasti tidak diselamatkan, si B ini sebaliknya sekalipun mengaku tidak percaya sebenarnya dia punya Kristus. Waduh, saudaraku, apakah benar punya Kristus dan tidak punya Kristus itu dilihat dari kesalehan manusiawi? Nah, tentu tidak, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi titik utama di sini adalah bahwa orang-orang berdosa yang menerima Kristus sebagai juru selamat adalah orang-orang yang mempunyai cinta kepada Tuhan, benci terhadap dosa, yang kemudian akan dimanifestasikan, didemonstrasikan menurut kesanggupan mereka masing-masing di dalam hidup ini. Pasti ada perubahan, sekalipun mungkin perubahan yang terjadi itu tidak sebanyak orang lain. Nah, di sini kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Karena setiap orang yang Tuhan beri banyak dituntut banyak, yang Tuhan beri sedikit dituntut sedikit. Dan lebih penting daripada itu adalah Tuhan melihat isi hatinya. Apakah orang ini ketika mengalami perubahan itu dia lakukan karena dia mencintai Tuhan atau tidak? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah Injil Tuhan. Tuhan menerima setiap orang yang berdosa. Perempuan yang berdosa Tuhan terima. Pemungut cukai yang dianggap sebagai pemberontak masyarakatnya, sebagai pengkhianat bangsa, itu dirangkul oleh Tuhan Yesus. Dan terlepas dari perbuatan-perbuatan itu, Tuhan juga menerima orang kaya, menerima orang miskin tanpa kecuali, tanpa memandang bulu. Semua orang Tuhan kasihi. Nah, jikalau orang tersebut bertobat, menerima Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus memperbarui hidupnya, maka di sana ada perubahan yang radikal. Nah, perubahan ini tidak bisa tidak terjadi dalam diri orang percaya. Mengapa? Karena kehadiran Roh Kudus itu sendiri yang akan mengubah seseorang. Sehingga benar kata Katekismus Heidelberg ini. Sama sekali tidak, kitab suci berkata bahwa orang yang terus-menerus berkanjang dalam kefasikan, tidak mengenal syukur, tidak bertobat kepada Allah, orang tersebut tidak akan beroleh selamat. Kalau dari dulu sampai sekarang terus berkanjang dalam percabulan, menikmati, tidak bertobat, tidak takut akan dosa, malah saudaraku menolak Kristus, menolak teguran. Nah, orang ini tentu bukan orang yang diselamatkan. Demikian juga dengan para penyembah berhala, orang yang berzinah, orang yang mencuri, orang yang serakah, mabuk, pemfitnah, perampok, atau sejenisnya. Maupun orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang lain yang tidak disebutkan di sini, yang terus dinikmati. Dengan kata lain, saudaraku, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang menerima Kristus adalah orang-orang yang mencintai Allah dengan tulus, dan adalah orang-orang yang membenci dosa, sekalipun dia tidak selalu menang atas dosa, tapi dia benci dosa. Mereka ini orang yang diselamatkan. Sebaliknya, orang-orang yang kelihatan baik di mata manusia tetapi ternyata menjadi koruptor, dilihat kaya tapi ternyata menghisap darah rakyat, terlihat beragama, pemimpin agama tetapi manipulatif untuk kepentingan diri sendiri, dan terutama Tuhan melihat dalam hatinya dia tidak ada kasih kepada Allah,
dia masih menyukai, mencintai dosa-dosanya, nah orang-orang seperti ini tidak akan beroleh selamat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah masing-masing kita tidak berpikir seperti orang yang tidak mengenal Allah berpikir. Seolah-olah Allah itu tidak tahu apa yang kita sedang kerjakan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu isi hati kita. Tapi marilah kita berpikir sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Allah yang adil, tapi sekaligus juga Allah yang mengasihi, mengampuni dosa-dosa kita. Dan marilah kita hidup sesuai dengan pengenalan kita akan Allah yang sedemikian. Tidak bermain-main dengan dosa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk Tuhan menjauhkan kita dari berbagai macam pencobaan. Saudaraku, jikalau saudara mempunyai kerinduan untuk lepas dari dosa ini, berdoalah. Saat ini juga. Selesai siaran ini, saudaraku, berdoalah. Karena Tuhan akan menguatkan engkau. Tuhan akan menolongmu. Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Dan kalau engkau terus berkanjang-kanjang dalam dosa, kau masih mencintai dosa, hati-hati, itu mungkin adalah salah satu dari tanda bahwa sebenarnya kita belum bertobat secara sungguh-sungguh. Orang sedemikian tidak pernah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian hidup dalam kekudusan, jatuh bangun, tetap cintailah Tuhan, benci dosa. Jauhkan itu, hiduplah, kejarlah kekudusan. Biarlah Tuhan menyertai, menguatkan, dan menganugerahkan segala hal yang kita butuhkan untuk hidup kudus. Seperti yang dijanjikannya dalam surat 1 Petrus. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry, persembahan dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta Selatan. Tuhan memberkati.